Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aka. Nah, selama sebulan terakhir, IHSG naik secara signifikan sebesar kurang lebih 8,5%. Pada 16 September 2021, IHSG ditutup di angka 6.111. Nah, Jumat kemarin, IHSG ditutup pada angka 6.633. Ini menarik sekali karena sudah lama IHSG berada di kisaran 6.000-an dan baru kali ini menembus angka psikologis 6.600-an. Nah, mari kita tengok saham apa saja yang menjadi motor penggerak kenaikan ini. Dari 20 saham dengan kenaikan tertinggi selama 30 hari ke belakang, saya meringkasnya sebagai berikut. Yang pertama adalah sektor energi dengan jumlah emiten 12 dan total kapitalisasi 289 triliun. Yang kedua adalah consumer non-cyclic dengan jumlah emiten 4 emiten dan total kapitalisasi 27 triliun. Ketiga, infrastruktur 2 emiten dengan total kapitalisasi 17 triliun. Dan berikutnya adalah consumer cyclic 1 emiten dan kemudian financial masing-masing 1 emiten dengan total kapitalisasi masing-masing 45 triliun dan 56 triliun. Nah, sebetulnya hal ini sudah bisa ditebak sebelumnya. Sesuai dengan hingar-bingarnya kenaikan harga batubara, minyak bumi, dan gas alam. Maka harga sektor energi terlihat memimpin dengan 12 emiten dari 20 emiten yang ada. Artinya bahwa 60% magnitude dari IHSG itu disebabkan oleh kenaikan batubara. Apa maknanya hal ini? Maka kita berpikir bahwa tahun 2021 itu indeks itu masih punya upside sampai sekitar 6.800 sampai 7.000. Banyak yang bilang bahwa IHSG akan menembus angka 7.000 sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Tetapi menurut saya, hal ini sulit terjadi di tahun 2021 ini. Mengapa? Ada dua hal yang bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah kenaikan energi itu memang menunjukkan bahwa ekonomi global mulai menggeliat. Tetapi kenaikan energi yang ekstrim justru akan berisiko menjadi satu obstacle bagi pertumbuhan yang masif dari dunia usaha. Nah, harga energi yang terlalu tinggi bukanlah stimulus bergeraknya ekonomi ke arah yang positif. Yang kedua adalah secara fundamental kenaikan saham-saham energi khususnya batubara saat ini cukup berlebihan jika kita melihat kinerjanya sebetulnya biasa-biasa saja. Jadi koreksi secara emiten ke emiten masih mungkin akan terjadi. Nah oke, mari kita lanjutkan analisis kita. Jadi apakah IHSG akan hanya berada di angka 6.600-an di tahun ini? Analisis saya, IHSG akan melakukan averaging cukup lama di kisaran 6.600 sampai dengan 6.700-an. Nah, untuk mencapai angka psikologis 7.000 cukup berat dan kemungkinan tidak akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini. Walaupun surplus perdagangan Indonesia itu menunjukkan tren positif. Nilai ekspor pada bulan September tahun 2021 itu mencapai 20,60 miliar US dollar, turun 3,84% kalau dibandingkan Agustus tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan migas dan non migas, ya secara mantuman, migasnya juga turun 12,56%, sementara non migasnya juga turun 3,38%. Sementara itu, ekspor pada bulan September ini kalau kita bandingkan dengan September tahun 2020 masih mengalami peningkatan dan peningkatannya cukup signifikan, ya meningkat sebesar 47,64%. Justru bayang-bayang koreksi cukup terbuka jika kita melihat tren di sektor finansial. Terkait dengan POJK nomor 12, memang kita mensyaratkan untuk pendirian bank baru, termasuk bank digital, itu modal intinya minimal harus 10 triliun. Yeah. Kenapa 10 triliun? Kita melihat bahwa
sesuai dengan penelitian kita bahwa rentang bank itu bisa menjaga buffer risiko, kemudian juga bisa sustainable profit-nya, dan juga tentunya memberikan kontribusi bagi perekonomian kita, itu rentangnya adalah 10 triliun. Ini sangat berat, bahkan sangat-sangat berat. Karena kenyataannya bahwa batas 3 triliun saja itu sudah menimbulkan spekulasi-spekulasi liar. Apa akibatnya jika bank-bank gurem yang berharap menjadi bank digital tetapi tidak mampu memenuhi target 10 triliun tersebut? Sudah hampir pasti bahwa sahamnya akan runtuh. Karena selama ini PBV dari bank-bank tersebut sebenarnya juga sudah cukup tidak masuk akal. Nah, hal ini sebenarnya sudah bisa dilihat dari tabel berikut ini. Dalam 30 hari terakhir, saham-saham sektor finansial memimpin penurunan dengan dominasi 7 emiten dari 20 emiten yang ada. Jadi ada sektor finansial yang pertama 7 emiten dengan kapitalisasi 49 triliun. Lalu disusul oleh consumer cyclic ada 5 emiten, 12 triliun total kapitalisasi. Lalu yang kemudian basic material ada jumlahnya emiten adalah 2 dan seterusnya. Kita bisa lihat pada tabel-tabel yang sudah saya tayangkan berikut. Siapa saja ketujuh emiten tersebut? Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa tercatat ada BGTG, ada BACA, ada DNAR, ada BANK, BAPP, ada ASMI, ada BCIC. Nah, ASMI adalah asuransi, sisanya berarti ke-6 emiten tersebut adalah bank. Sisanya yang 6 bank tersebut itu hanya BANK yang memiliki kapitalisasi pasar di atas 10 triliun. Ini adalah kapitalisasi pasar, maka modalnya jelas di bawah itu. Artinya bahwa masa depan bank-bank gurem tersebut terancam terlikuidasi atau merger sesuai ketentuan OJK. Nah, jika tidak mampu memenuhi syarat 10 triliun sebagai modal minimal, modal dasar minimal. Nah, kita tahu bahwa bank-bank tersebut sempat menyita perhatian karena kenaikan sahamnya termasuk fantastis di periode-periode sebelumnya. Nah, mari kita cek selama 6 bulan ke belakang bagaimana pertumbuhan total aset dan total salesnya. Met a man on the tracks, he offers me a game. He bets with money, I bet with pain. His business card, captivating yet plain. He offers me a chance, it's totally insane. Wake up in a dorm like an army camp. Old friends, new friends, and folks are... Jadi dari dua konstruksi yang tadi saya jelaskan, baik dari sektor batubara, energi, dan yang kedua dari sektor finansial, nampaknya akan sangat sulit jika kita mengharapkan bahwa IHSG akan tembus di angka 7 ribuan di akhir tahun ini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ini cukup masuk akal? Apakah Anda mempunyai prediksi yang berbeda dengan saya? Nah, silakan Anda memberikan komentar Anda pada kolom komentar berikut. Data-data yang saya tayangkan di video ini secara lengkap Anda bisa download karena saya sudah menyediakan linknya pada deskripsi. Silakan jika Anda membutuhkan Anda bisa download data tersebut. Dengan data itu Anda bisa melakukan analisis sendiri. Karena bagaimanapun juga kinerja fundamental lah yang mendrive harga saham, bukan sekedar sentimen-sentimen yang ada di pasar. Karena bagaimanapun sentimen itu pada akhirnya akan dikonfirmasi dengan kinerja yang ada di perusahaan tersebut. Jadi fundamental itu sangat penting. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.